Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ila ruhi nabiyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila arwahil anbiya'i wal mursalin wal ali wal ashabi ajma'in wattabi'ina wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sallallahu alaihi sultanil awliya Syamsul Qadir al-Jilani wal imam al-Sunnat al-Baghdadi wal imam hujjatul Islam Abi Hamid al-Ghazali wa syekh al-akbar Muhyiddin bin Arabi wa ila ruhi Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili wa ila arwahi awliyaillahi ta'ala fi ardi Nusantara, khususan arwah wali songo wa ruha waliyil jaddina Ahmad Mutamakin qaddasallahu asrarahum wa nawwara darahum dan barakatihim wa nafa'ana bi 'ulumihim, wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wal jam'iyyatil islamiyyatil ukhra fi Indonesia, khususan ruh Habib Hasyim Asy'ari, Kiai Wahid Gus Dur, Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Wahab, Kiai Bashir Sansuri, Kiai As'ad, Kiai Ahmad Siddiq, Kiai Ma'sum, Kiai Ali Ma'sum, Kiai Abdullah Salam, Kiai Salam Mahfud, ghafarallahu dzunubahum wa satara ayyubahum wa ya'li darajatihim wa nafa'ana bi 'ulumihim, wa ila arwahi ajdadina wa jaddadina wa abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa asdiqaina husn ruha Abi Qiyamtullah Rifai wa ruha umminya Salamah wa ruha umminya Fatmah, ghafarallahu dzunubahum wa satara ayyubahum wa ya'li darajatihim. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Ini kita membicarakan mengenai jenis-jenis orang, ya. Ngaji kitab akidah atau ilmu kalam, ilmu teologi ini penting, tetapi ini penting hanya untuk sebagian orang, ya. Nah, manusia atau orang dalam kaitannya dengan ilmu ini dibagi empat. Ada golongan manusia yang sudah, mereka ini nggak perlu diganggu kesyahduan keberagamaannya karena mereka ini sudah menikmati iman yang mereka sudah merasa nyaman, ya. Jadi tidak usah diganggu dengan mempelajari argumen yang terlalu rasional seperti diterangkan dalam kitab atau dalam ilmu kalam seperti ini. Yang kedua adalah orang-orang yang juga tidak layak memahami atau belajar ilmu kalam ini karena mereka ini orang-orang yang ya memang tidak mau beriman, ya. Mereka ini orang yang tidak bisa diajak menalar secara rasional. Mereka ini biasanya adalah golongan orang-orang yang kalaupun masuk agama tertentu itu karena paksaan politik, paksaan senjata dalam pengertian paksaan politik, ya. Di masa dulu, di masa Al-Ghazali dan di masa pramodern, ya. Jadi agama orang, agama rakyat itu ya mengikuti agama rajanya. Begitu raja masuk agama A, maka seluruh rakyatnya ikut semua. Nah, inilah salah satu proses orang itu pindah agama secara massal, ya.
di masa dahulu. Sekarang sudah nyaris tidak ada seperti ini ya. Karena sekarang ini ada ide tentang kebebasan beragama. Jadi agamanya presiden belum tentu itu agamanya rakyat ya. Bisa jadi misalnya wali kota London itu seorang muslim, tapi tidak berarti semua orang London ikut jadi muslim ya. Sekarang ini Perdana Menteri Skotlandia yang baru ini orang Pakistan ya, Humza Yousaf itu seorang muslim, tapi bukan berarti seluruh orang Skotlandia masuk Islam, tidak ya. Jadi sekarang agama penguasa dengan agama rakyat itu beda. Tapi di zaman dulu beda keadaannya. Dulu agama raja adalah agama rakyat. Nah, sekarang kita teruskan. Jenis orang atau manusia ketiga, ats-tsalitsatu, al-firqatus tsalitsatu. Kelompok yang ketiga, thaifatun adalah sekelompok orang i'taqadu yang bertekad atau meyakini thaifah ini al-haqqa kebenaran, taklidan secara meniru saja apa yang dikatakan oleh orang lain, wasamaan dan secara mendengar dari orang lain, orang tuanya atau gurunya. Orang yang imannya taklid saja, walakin khusu, tetapi diberikan kekhususan ta'ifah ini fil fitrati, dalam fitrah, di dalam watak mereka, dalam fitrah mereka, bidzakain dengan kecerdasan, wa fitnatin dan kepintaran ya. Kecerdasan juga. Fatanabbahu, maka sadar taifah ini min anfusihim, atau mengetahui ya. Tanabbahu itu maksudnya mengetahui. Min anfusihim, dari dirinya taifah secara sendiri mereka tahu li iskalatin, terhadap iskalat, terhadap keraguan-raguan yang bisa mengguncangkan iman. Syakkakat, yang membuat ragu iskalat ini hum kepada ta'ifah fi aqaidihim, di dalam akidah-akidahnya ta'ifah. Wazalzalat, dan bisa mengguncangkan iskalat ini alaihim, terhadap ta'ifah ini, tuma'ninatahum, terhadap ketenangan hatinya ta'ifah. Al-qara'a atau mengetuk ya. Mengetuk itu mengenai maksudnya. Sam'ahum, terhadap pendengaran mereka, syubhatun, suatu keraguan-raguan teologis ya, keraguan-raguan akidah, minasyubahi, dari beberapa keraguan-raguan. Wajalat, dan berputar-putar syubhah ini fi sudurihim, di dalam dada-dadanya taifah. Fahaulai, bagaimana dengan orang ini? Fahaulai, maka mereka ini yajibu, wajib at-talatufu, untuk bersikap lembut ya, kasih sayang ya, kasihan bihim, terhadap taifah ini, fi mu'alajatim, di dalam menghadapi atau mengobati taifah ini. Harus lemah lembut, tidak menggunakan kekerasan. Caranya lemah lembut bi'adati tuma'ninatihim, dengan cara mengembalikan ketenangan hatinya taifah, kelompok ini, wa imatati syukukihim, dan menghilangkan keraguan-raguannya taifah, bima, dengan segala apapun sesuatu, amkana, yang mungkin ma ini, minal kalami, berupa argumentasi, al-mukni'i, yang bisa membuat tunduk atau terima ya. Argumentasi yang efektif sehingga membuat orang menerima ya, bisa menerima hujjah itu atau argumentasi itu. Al-makbuli, yang bisa diterima indahum, bagi taifah ini. Walau bimujarrad istib'adin, walaupun argumen ini berupa sekedar istib'adin, yaitu menganggap sesuatu sebagai tidak mungkin ya. Istib'ad itu sesuatu yang nggak mungkin.
jika ada keraguan-raguan menyangkut akidah, maka cara menghilangkannya misalnya minimal ya nggak mungkin keraguan-raguan itu nggak mungkin terjadi. Dalam artian apa yang dikatakan oleh orang-orang yang ingin meragukan akidah kamu itu isinya secara konten gitu nggak mungkin terjadi. Itu saya istibaatin ya. Wa takbihin dan menganggap buruk. Masa hujahnya begitu, tidak masuk akal. Hujahnya terlalu remeh misalnya. Au tilawati ayatin, atau membaca ayat, dibacakan ayat, atau au riwayati haditsin, atau menceritakan sebuah hadis yang bisa mengembalikan kembali iman orang itu. Artinya argumen yang sederhana, hanya sekedar dikasih tahu hadis saja. Au naqli kalamin, atau menceritakan pendapat ya, min syahsin dari seorang ulama ya, masyhurin yang terkenal, indahum bagi orang-orang ini, taifah ini dikenal bil fadli dengan kehebatannya, keunggulannya. Fa'idha zala, saya baca dulu sampai selesai ya. Fa'idha zala, maka ketika hilang syakkuhu, keraguan-raguannya al-madhkur minar ta'ifah, mestinya syakkuhum ya, tapi maksudnya di sini seseorang dari kalangan mereka itu, kalau sudah hilang keraguan-raguannya bidzalikal qadri, dengan dosis seperti itu ya, hanya dikasih ayat hadis saja misalnya, fala yambaghi, maka tidak seyogianya an yusyafaha, untuk diajak omong atau diberi informasi, diajak omong fil adillati, dengan dalil-dalil ilmu kalam, ilmu teologi yang rumit-rumit itu, al-muharrarati, yang disusun ala marasimil jidali, berdasarkan aturan-aturan ilmu debat, ilmu jadal. Itu ilmu yang dulu pernah menjadi salah satu ilmu yang populer pada zaman Islam klasik dulu ya, pada zaman klasik dulu. Berdebat itu ada ilmunya. Fa'inna dzalika, maka fa'inna dzalika, karena sesungguhnya al-adillah tadi itu, dalil-dalil teologi yang rumit yang mengikuti ilmu perdebatan ya. Kalau di dunia Kristen disebut dengan ilmu disputatio ya. Disputatio itu ya ilmu debat teologi biasanya. Nah, kalau dikasih ilmu seperti ini, rubbama yaftahu, kadang-kadang malah membuka dzalik alaihi, terhadap orang tersebut, abwaban, pintu-pintu ukhara yang lain, minal iskalati, berupa kemuskilan atau keraguan-raguan yang lain. Fa'ingkana, maka jika ada orang ini zakiyan, cerdas, fatinan, pintar, maka lam yukna, maka tidak akan bisa membuat tunduk atau terima hu, kepada orang ini, illa kalamun, kecuali ucapan atau argumen, yasiru, yang menjadi kalam ini, ala mihaqqit tahqiqi, menurut menurut dasar yang ketahkikan. Mihaq itu tempat hakka itu artinya ngukur itu ya. Kalau kita gatal, kulit kita gatal itu digaruk-garuk ya. Tempat menggaruk artinya sesuatu yang tempat yang digaruk terus-menerus, artinya karena digaruk terus-menerus jadi dalam. Jadi orang yang meneliti suatu argumen begitu dalam itu seperti menggaruk-garuk sebuah tempat sampai ke bagian yang terdalam ya. Kena ketujuannya itu ya. Alami haqqit tahqiqi, terhadap tempat
tempat terdalamnya pentahkikan atau verifikasi. Nah, kalau orang ini ya, fa in kana zakiyan fatinan lam yukniu, ini lam di sini bukan jawab ya, lam yukniu yang tidak membuat terima atau tunduk kepada orang ini illa kalamun, kecuali argumen yasiru yang berjalan atau menjadi kalam ini alami hakki tahqiqi menurut standar tahqiq ya, argumen yang kokoh ya. Nah, kalau orangnya cerdas ya, maka fa'inda dzalika, maka ketika itu, yaitu fa'in kana dzakiyan tadi itu, ya juzu boleh an yusyafaha, diberi pengertian atau diajak omong orang ini bidalili, dengan dalil al-haqiqi, yang sesungguhnya, yang hakiki ya. Wadzalika, dan dalil itu atau musyafahah itu, wadzalika, dan mengajak atau diberi dalil tadi itu, wadzalikal musyafahatu ya, atau wadzalikat dalilu itu ala hasabid hajati, berdasarkan kebutuhan saja, tidak boleh berlebihan. Wa fi maudhi'il iskali, dan di dalam tempat terjadinya keraguan-raguan, alal khususi, secara khusus. Nah, mari kita bahas kelompok ketiga ini. Jadi ini adalah jenis orang yang, ini saya kira jenis orang pada umumnya ini ya. Pada umumnya kita itu ya di sini, sebagian besar orang di sini, yaitu orang yang beriman berdasarkan taklid dan sama mendengar saja. Ya, kita ini kan begitu. Kita ini menjadi muslim kan karena lahir dalam keluarga muslim. Umumnya orang mengikuti agama tertentu itu ya karena lahir di dalam komunitas yang mengikuti agama itu. Nah, pelan-pelan ketika orang sudah dewasa mulai mempelajari, mendalami agama yang warisan itu ya. Kita kan begitu kan. Nah, jadi ini ada orang yang beragama, iman secara taklid dan sama, secara ikut-ikutan saja, ikut komunitas di mana dia lahir, dan berdasarkan apa yang dia dengar dari guru-gurunya saja. Nah, cuma orang ini ya, orang ini punya kecerdasan, artinya dia punya kemampuan menalar lah ya. Nah, orang-orang seperti ini kan tidak pernah belajar argumentasi ilmu akidah atau ilmu kalam, ilmu teologi yang jelimet kan. Ya dia beragama mengikuti umumnya orang saja, cuma dia punya kecerdasan. Sehingga kalau ada sesuatu yang membuat dia ragu, dia tahu. Jadi kalau ada, dia baca suatu tulisan di medsos atau di internet, di Google ya, ada tulisan-tulisan yang membuat dia menjadi agak ragu-ragu. Kan sekarang ini banyak sekali bahan-bahan konten-konten yang mengkritik agama ya, mengkritik Islam, mengkritik Kristen. Pokoknya sekarang ini era orang bebas ya, meragukan agama ya. Bahan-bahan mengenai itu di Google banyak sekali. Nah, ini namanya orang sekarang kan nggak mungkin sampai larang untuk main internet, kan nggak bisa. Pasti semua orang pegang gadget. Pasti di gadgetnya ada aplikasi Google Chrome atau apa itu browser-browser yang lain ya.
atau search engine yang lain, ya pastilah, pasti pernah berselancar di internet, ketemu ini, ketemu itu, tulisan ini, tulisan itu, ataupun kalau nggak di internet, ya dia punya aplikasi WhatsApp, dia jadi anggota grup ini, grup itu, lalu ada tulisan ini, tulisan itu. Jadi sekarang ini kita hidup di era di mana orang-orang yang ragu kepada agama itu bebas menuliskan pikirannya. Nah, orang-orang ini, golongan ketiga ini, ketika berhadapan dengan konten-konten seperti itu, tanabahu. Mereka sadar, oh ini ada sesuatu yang harus dipikirkan ini. Karena ini informasi yang saya baca ini ingin mengkritik atau membuat saya ragu kepada iman yang saya peluk, ya. Dan tulisan-tulisan yang dia baca itu kemungkinan besar bisa menggoncangkan ketenangan imannya, iman yang sudah mula-mula tenang seperti permukaan kolam yang tidak terganggu oleh sesuatu, kan tenang sekali. Tiba-tiba ada orang mencebur di situ, ya, masuk ke situ, menceburkan diri, lalu ya menimbulkan riak banyak sekali, kan, menggoncangkan ketenangan itu. Nah, orang-orang seperti ini tidak boleh lalu terus disesatkan gitu. Kamu ngapain baca bahan-bahan seperti itu? Nggak boleh diperlakukan secara keras, ya. Karena ini orang Islam biasa, orang awam gitu loh. Jadi ya harus, cuma mereka ini cerdas, ya. Mereka ini terdidik lah, ya, terdidik. Tapi ya bukan terdidik dalam pengertian sarjana, enggak, ya. Orang punya kecerdasan minimum lah, ya. Umumnya orang itu loh, ya, IQ-nya IQ rata-rata lah. Ya, orang ini ketika baca sesuatu yang membuat dia ragu-ragu pada agamanya, itu tahu, oh, ini materi-materi ini kayaknya sensitif, ini bahaya. Nah, orang-orang seperti ini harus diperlakukan dengan talatuf, ya, dengan lembut. Jangan dimarahi, jangan dianggap sesat, jangan dikafirkan, dimurtadkan, nah, macam-macam lah. Ini kan sekarang zamannya zaman cancel culture, kan. Ada orang baca bahan-bahan tertentu langsung dituduh ini, tuduh itu, ya. Nah, orang-orang seperti ini harus dibantu, ditolong oleh orang-orang yang punya, oleh para ulama, orang yang punya pengetahuan, ya, ditolong dengan cara lemah lembut. Artinya ditunjukkan, oh, yang kamu baca bahan itu sebetulnya tidak tepat isinya. Lalu ditunjukkan bagaimana cara untuk menjawab keraguan-raguan yang dia baca itu. Nah, orang seperti ini nggak perlu diajak diberi informasi mengenai argumen-argumen yang canggih-canggih dalam ilmu teologi, nggak perlu. Kecuali kalau orang ini orang yang memang kecerdasannya di atas rata-rata. Artinya dia memang dia punya kemampuan untuk memahami argumen-argumen yang lebih canggih yang berasal dari ilmu kalam. Nah, kalau dia memang punya kemampuan untuk memahami argumen-argumen yang lebih canggih, boleh dia diberitahu mengenai argumentasi seperti itu supaya keraguan-raguannya hilang. Tapi kalau orang biasa ketika dikasih ayat hadis sudah cukup, ya sudah. Dan kalaupun orang ini diberi informasi mengenai argumentasi ilmu-ilmu teologi yang agak canggih karena dia punya kecerdasan di atas rata-rata, orang ini harus diberikan informasi yang
relevan dengan isu yang membuat dia ragu itu. Jangan diberi keterangan yang berkepanjangan lalu bikin bingung dia nanti. Intinya kalau mau dibaca ya, intinya adalah bagi orang yang awam, baik awam ini awam yang terdidik maupun tidak, saya sebut awam terdidik karena walaupun terdidik dia tetap awam karena dia tidak punya waktu untuk mempelajari ilmu kalam. Mungkin dia terdidik dalam bidang yang lain ya, tapi dia tidak mempelajari secara khusus ilmu tentang akidah. Nah, orang-orang seperti ini ya sudah nggak usah lah dikasih tahu mengenai hujah-hujah yang daki-daki. Jadi intinya ilmu kalam itu penting, cuma tidak semua orang layak mempelajari itu. Nah, orang yang perlu belajar ilmu kalam secara sungguh-sungguh itu ya yang keempat ini perlu dihadapi dengan ilmu kalam yang sesungguhnya. Ini keempat ini, al-firqatur rabi'atu. Kelompok yang keempat adalah ta'ifatun, sekelompok orang min ahli dhalali, dari orang-orang dolal, orang-orang kesesatan, artinya orang sesat ya. Yutafarrasu yang bisa dilihat, bisa dideteksi fihim, di dalam ta'ifah ini, makhayiluz zakai, tanda-tanda kecerdasan, wal fitnati, dan kepintaran. Wa yutawaqqa'u, dan diharap minhum, dari ta'ifah ini, qabulul haqqi, menerima kebenaran, yaitu akidah yang benar, bima, dengan sesuatu ya, bima, dengan sesuatu i'tara, yang mendatangi, yang mengenai hum, terhadap ta'ifah, fi aqaidihim, di dalam akidahnya ta'ifah, minar ribati, berupa keraguan-raguan. Au bima, atau dengan sesuatu, yulayyinu, yang bisa melembutkan sesuatu ini, qulubahum, terhadap hati-hatinya ta'ifah, liqabuli tashkiki, untuk menerima keraguan-raguan, bil jibillati, secara naluri, wal fitrati, dan fitrah ya. Fahaulai, nah bagaimana kelompok keempat ini? Fahaulai, maka mereka ini yajibu, wajib, at-talattufu, untuk bersikap halus, lemah lembut, bihim, terhadap ta'ifah ini, fistimalatihim, di dalam mengajak condong mereka ini, ta'ifah ini, mengajak condong ilal haqqi, kepada kebenaran, wa irsyadihim, dan menunjukkan ta'ifah ini ilal i'tiqadis sahihi, kepada akidah yang benar. La fi ma'ridil muhajati, bukan di dalam konteks atau di dalam ya, ma'rid ini kalau makna harafiahnya artinya tempat menampakkan sesuatu, karena arodo itu artinya menampakkan atau menunjukkan sesuatu kepada orang lain. Jadi ma'rid artinya tempat menampakkan. Nah, kalau terjemahan yang tidak harafiah itu ya konteks ya. Fi ma'ridil muhajati, la fi ma'ridil muhajati, tidak di dalam konteks berdebat, wa ta'assubi, dan ta'assub ya. Atau ta'assub itu fanatisme ya. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya al-muhajjah wa ta'assub itu yazidu, akan menambah dzalika ini, fi dawa'id dhalali, di dalam
dorongan-dorongan sesat. Wa yuhayyiju, dan bisa menggerakkan zalika tadi, bawa'ithat tamati, dorongan-dorongan untuk terus berada dalam kesesatan, wal israri, dan ngotot di dalam kesesatan. Wa aktsarul jahalati, dan sebagian besar kebodohan dalam akidah maksudnya, innama rasahat, sesungguhnya mengakar al-jahalat ini fi qulubil awami, di dalam hatinya orang-orang awam, itu karena bita'assubi jama'atin, karena fanatisme kelompok. Ya. Min juhali ahlil haqi, fanatisme ini datang dari min juhali ahlil haqi, dari orang-orang bodohnya kelompok yang hak. Kan ada kelompok yang akidahnya benar, cuma mereka ini bodoh pada dasarnya, sehingga tidak bisa menjelaskan argumentasi imannya, ya kecuali dengan fanatisme saja. Azharu, menampakkan juhalu ahlil haq ini al-haqqa, kebenaran, fi ma'ridit tahaddi, di dalam konteks menantang, ya, menantang musuh maksudnya, wal idla'i, dan menunjukkan argumentasi kepada musuh-musuh itu. Wa nadharu, dan melihat juhalu ahlil haq ini ila du'afa'il khusumi, kepada musuh-musuh yang lemah kekuatan inteleknya, nalarnya, ya. Bi'ainit tahkiri, melihat bi'ainit tahkiri, dengan mata menghina, wal izra'i, dan mengecilkan, meremehkan. Fatharat, maka muncul secara berhamburan, itu tharat, ya. Dari kata tharat ini kemudian ada istilah thawrah. Dalam bahasa modern, thawrah itu artinya revolusi. Tapi secara harafiah istilah thawrah itu debu yang berhamburan karena diterjang angin itu. Itu namanya thawrah, ya. Karena revolusi itu kan seperti debu yang berhamburan. Fatharat, maka berhamburanlah, min bawatinihim, dari hatinya juhalu ahlil haq itu, atau dari batinnya qulubil awam, orang-orang awam tadi, dawa'il mu'anadati, ya, dorongan-dorongan untuk menentang, wal mukhalafati, dan menyangkal. Warasaha, dan menjadi mengakar, fi nufusihim, di dalam jiwa-jiwanya, qulubil awam, atau awam, ya, orang-orang awam, al-i'tiqadatul batilatu, akidah-akidah yang salah, yang batal. Wa asura, dan menjadi sulit, alal ulama ilmu talattifina, kepada ulama-ulama yang bersikap lembut, ya, tidak kasar, mahwuha, untuk menghilangkan al-i'tiqadat al-batilah, ma'adzuhuri fasadia, bersama tampaknya atau jelas rusaknya atau sesatnya i'tiqadat al-batilah tadi itu. Hatta sehingga sampai at-ta'assubu, fanatisme, bitaifatin, terhadap sebagian kelompok orang-orang awam yang tadi itu seperti itu, ila an ya'taqadu, sehingga mereka berkeyakinan, awam tadi, annal hurufa, sesungguhnya huruf-huruf, allati nataku, yang mengucapkan orang-orang awam tadi, biha, terhadap huruf, fil hali, pada saat ini, ya, ba'da sukuti, setelah berhenti, ya, anha, dari huruf, tulal umri, selama umur, itu qadimatun, sesuatu yang qadim, ya. Apa ini makna kelompok keempat terakhir ini? Ini kelompok keempat ini beda dengan kelompok ketiga.
Kelompok ketiga tadi, ya kita ulangi lagi ya. Ini umumnya orang, yaitu orang-orang awam yang beragama mengikuti tradisi orang tuanya, gurunya, komunitasnya. Dia tidak dibekali dengan ilmu teologi yang canggih-canggih, pokoknya iman. Nah, cuma orang-orang ini karena tidak punya perisai atau pelindung, ya, benteng untuk melindungi mereka dari segala bentuk keraguan-raguan. Kalau ada sesuatu yang membuat iman ragu, mereka tidak punya benteng untuk membentengi diri dari hal-hal seperti itu. Cuma mereka ini punya kecerdasan, kalau diberi keterangan juga paham. Nah, orang-orang seperti ini, dan orang-orang ini sebetulnya tidak bukan orang yang fanatik, ya. Bukan orang yang fanatik, bukan orang yang sudah mengikuti madhab tertentu dan tidak mau mendengar apapun kata orang lain. Enggak, ini orang awam yang lugu, cuma cerdas. Nah, mereka ini kalau menghadapi pikiran-pikiran, pemahaman-pemahaman yang membuat mereka ragu imannya, maka perlu ditolong, dibantu oleh para ulama, para kiai dengan cara yang lembut, ya, tidak usah dikasari, dimarahi atau apapun lah, ya. Nah, kalau mereka punya kecerdasan yang lebih, bolehlah diberi hujjah, diberi pelajaran berupa hujjah atau argumentasi dalam ilmu kalam. Kelompok ketiga ini boleh belajar ilmu kalam, ya, tetapi terbatas, ya. Nah, kelompok keempat ini kelompok orang-orang awam tapi fanatik, gitu. Awam tapi fanatik. Kan ada orang awam ini yang, ya, karena mereka awam dan sadar mereka awam, tidak tahu apa-apa, ya, itu, ya, mereka siap menerima apa saja sebetulnya. Dikasih tahu mereka bisa menerima. Dan karena mereka cerdas, ya, kalau diberikan informasi yang agak canggih juga paham. Nah, kelompok keempat ini adalah orang-orang awam yang pekok. Awam ning pekok, kan banyak itu, orang awam tapi pekok. Pekok itu artinya, ya, udah bodoh tapi merasa pintar itu. Kenapa mereka bersikap begitu? Karena mereka ini mengikuti tokoh-tokoh tertentu dan mereka fanatik kepada tokoh-tokoh ini. Dan tokoh-tokohnya ini juga pekok juga. Tokoh-tokohnya ini disebut di sini adalah juhalu ahlil haq. Juhalu ahlil haq, yaitu orang-orang yang mengikuti jalan yang hak tapi bodoh. Jadi mereka tidak bisa memberikan penjelasan yang rasional, ya. Nah, kelompok-kelompok seperti ini, ya, kelompok-kelompok seperti ini itu juga perlu dinasehati, diberitahu, diajak ke jalan yang benar, tapi juga secara lembut juga. Dan jangan kemudian diajak konfrontasi, karena orang-orang ini kalau dihadapi secara konfrontatif, ya, malah makin menolak itu. Contohnya di sini ini adalah orang-orang yang disebut dengan orang-orang hasyawiyah. Orang hasyawiyah itu orang-orang yang memahami agama secara literal itu. Nah, umumnya nggak tahu, ya, orang-orang yang literalistik yang memahami agama secara harafiah itu kan tidak semua sih, ya. Ada kecenderungan pekok memang. Ada kecenderungan pekok itu. Bos, pokoknya begini, kata guru saya begini, kayak gitu-gitulah, ya. Dan gurunya sendiri juga juhalu ahlil haq. Sebetulnya
apa yang mereka ikuti itu, isi pemahaman mereka, akidah mereka itu sebetulnya tidak salah semuanya, cuma mereka tidak bisa memberikan argumentasi yang benar itu, atau tidak bisa memberikan penjelasan yang tepat itu. Nah, mereka ini pekok saja itu. Nah, contohnya orang-orang Hasyawiyah. Orang-orang Hasyawiyah ini orang-orang yang punya akidah bahwa mereka memahami segala hal dalam Al-Quran itu secara harafiah. Misalnya di Quran dikatakan Allah punya tangan. Yadullahi fawqa aydihim. Allah punya tangan. Itu ya difahami secara apa adanya. Ya betul, Allah itu punya tangan. Tangan seperti tangan kita ini. Ya. Atau punya tangan, cuma tangan yang tidak bisa kita bayangkan, ya. Tapi punya tangan, ya. Nah, orang-orang seperti ini karena mengikuti guru-gurunya yang pokok juga, jadi mereka itu sudah punya semacam akidah atau keyakinan tertentu. Nah, sebetulnya akidahnya ini ya harus diluruskan karena pemahaman yang harafiah seperti ini bisa keliru ya. Ya, bahwa Allah punya tangan itu betul dalam Al-Quran memang betul, tapi tangan ini maksudnya apa? Jadi akidahnya mereka secara permukaan sebetulnya benar. Cuma ketika ditelusuri lebih dalam ada pemahamannya yang kurang tepat. Mereka yakin Allah punya tangan. Sebagian malah beranggapan ya tangannya kayak tangan kita, kayak makhluk ini. Nah, ini kan bahaya ya, memahami ayat Quran secara harafiah. Nah, karena mereka ini sudah mengikuti mazhab tertentu, mereka fanatik di situ. Ketika jenengan kasih tahu dengan cara menantang mereka adu argumen, mereka malah menolak itu. Kan ada orang-orang itu yang kalau jenengan kasih nasihat dengan cara yang konfrontatif, itu boro-boro dia mau terima, malah semakin menolak sampean. Makanya cara ngasih taunya juga harus dengan talatuf ya. Talatuf, harus lembut, harus ya pelan-pelan, setahap demi setahap ya. Nggak usah diajak debat ya. Karena mereka ini kadang-kadang suka debat ya. Karena guru-gurunya juga begitu, dan guru-gurunya ini karena bodoh ya, karena pekok, jadi mereka ini menganggap diri mereka paling benar, menganggap orang-orang lain yang tidak sama dengan mereka dengan merendahkan musuh-musuhnya atau lawan-lawannya. Nah, ini kelompok seperti ini harus hati-hati ini, jangan diajak berdebat. Ya, kalau misalnya di Twitter ada orang seperti ini, ya sudahlah ya. Ya, kalau jenengan nggak mampu ya udahlah, dia tinggal pergi aja, makan kolak aja, nggak usah tanggepin ya. Tapi kalau sampean sabar ya monggo tanggepin, tapi bitalatuf ya, tidak langsung diajak konfrontasi. Karena makin jenengan ajak konfrontasi, makin menolak. Nah, ada jenis orang-orang seperti ini. Walau lastila usyaitani, dan jika bukan karena menguasainya syaitan, biwasitatil inati, melalui sikap inat, menyangkal, wa ta'assubi, dan fanatisme, lil ahwa'i, kepada hawa-hawa nafsu, berupa fanatisme golongan, lama wujida, maka tidak akan dijumpai mithlu hadzal i'tiqadi, akidah atau keyakinan seperti ini yang mengakar sampai bikin orang itu tutup mata, nggak mau menerima yang lain-lain. Mustaqirran, dalam keadaan menetap, mengakar, fi qalbi majnunin, di hatinya orang yang gila, di hatinya orang di pikirannya, maksudnya kolbi di sini ya, di pikirannya orang gila. Orang gila pun tidak mungkin seperti ini kalau tidak karena hawa nafsu. Fadlan, ini ya Al-Ghazali mungkin agak berlebihan ya. Ini sekedar untuk menekankan poinnya saja.
Fadlan apalagi an qalbi akilin, dari pikirannya atau nalarnya orang yang berakal. Kolbun itu bisa dimaknai hati, tapi juga bisa dimaknai nalar ya, tergantung konteksnya. Fal mujadalatu, maka debat, wal mu'anadatu, dan saling sangkal menyangkal ya, dalam perdebatan itu daun adalah penyakit mahdun yang mbligi, murni. La dawa alahu, tidak ada obat itu maujud bagi penyakit ini. Falyahtaris, maka hendak berjaga-jagalah al-mutadayyinu, orang yang beragama, minhu, dari penyakit seperti ini, juhdahu, sekuat mungkinnya mutadayyin. Wal yatruk, dan hendak meninggalkanlah al-mutadayyin, orang beragama, al-hikda, dengki, wad-dhalghinata, dan kebencian. Wal yanzur, dan hendaklah melihat orang yang beragama ini ila kafati khalqillahi, kepada semua makhluknya Allah, bi'ainir rahmati, dengan mata kasih sayang. Wal yasta'in, dan hendaklah meminta pertolongan orang yang mutadayyin ini, birifki, dengan kelembutan, wal lutfi, dan birifki, dengan kasih sayang, wal lutfi, dan kelembutan, fi irsyadiman, di dalam memberikan petunjuk orang, dhalla, yang sesat orang ini, min hadhil ummati, dari antara umat-umat ini, umat Muhammad maksudnya. Wal yatahaffaz, dan hendaklah berjaga-jaga atau waspada al-mutadayyin ini, minan nakati, dari apa ya, minan nakati, dari minan nakati, dari sesuatu yang minan nakati, dari apa ya, sikap kekeh ya, apa, sikap fanatik atau nakat itu ya, apa ya, itu apa namanya, jenengan kekeh pada sesuatu, kemudian tidak mau menerima atau mendengar orang lain. Minan nakati, berupa sifat kekekehan itu, alladzi yuharriku, yang bisa menggerakkan an-nakat ini, minadh-dhalli, dari orang-orang yang sesat atau orang sesat, da'i atau dhalalati, dorongan untuk kesesatan. Wal yatahaqqaq, dan hendaklah memverifikasi atau mentahqiq, mencari tahu secara sungguh-sungguh, anna muhayyi, orang yang mutadayyin tadi itu, anna muhayyija da'iyatil israri, sesungguhnya penggerak yang menggerakkan sikap israr ya, apa namanya ya, sama, israr itu pekok tadi itu, ngotot dengan suatu pendapat ya, bil inadi, dengan cara inat, menyangkal, wa ta'assubi, dan fanatisme. Khabarnya anna mu'inun, itu menolong, alal israri, untuk ngotot, alal bid'ati, terhadap bid'ah, terhadap pendapat yang salah, pemahaman yang salah, bid'ah. Wa mutalabun, dan dituntut ya, orang mutadayyin ini, bi'uhdati i'anatihi, dengan kewajiban menolong apa namanya, orang yang dhal tadi, orang yang sesat, fil kiamati, di hari kiamat. Ya, intinya bagian terakhir ini ya, intinya adalah orang-orang yang bersikap fanatik ya, pekok, ngengkel seperti ini, itu tidak mungkin terjadi kalau memang dia tidak digerakkan oleh hawa nafsu, karena dikuasai setan itu. Orang gila pun tidak akan seperti ini. Ini rujukannya kepada orang-orang hasyawiyah ini, orang-orang yang pekok sekali, pokoknya memahami ayat dan hadis itu secara harafiah. Dikasih tahu malah bisa menentang itu.
Nah, orang-orang seperti ini ya dikuasai oleh hawa nafsunya karena mereka terdorong oleh fanatisme kepada golongannya. Dikasih tahu malah makin menentang. Nah, orang-orang seperti ini memang kalau dikasih tahu debat balik. Debat balik, dan debatnya kadang-kadang yang ngawur. Makanya dikatakan di sini al-mujadalatu da'un mahdun la dawa'alahu. Ya, debat dalam masalah akidah itu dengan orang-orang yang seperti ini wataknya itu penyakit itu. Susah diobati. Makanya kalau mengasih tahu, memberitahu orang-orang yang wataknya seperti ini, itu tidak bisa jenengan dengan cara yang sama. Jenengan melayani mereka dengan cara yang sama, yaitu ngajak debat kusir. Itu pasti tidak akan ada akhirnya. Tidak akan membuat orang bersangkutan mau menerima kebenaran yang ingin sampean sampaikan. Karena itu tidak ada cara lain kecuali itu melihat semua orang itu bi'ainir rahmah, ya, dengan mata kasih sayang. Kalau jenengan memperlakukan manusia dengan ainur rahmah, orang-orang itu pelan-pelan akan lumer, itu akan lileh, akan leleh itu ya. Ibarat lilin terkena panas, pelan-pelan netes, itu meleleh. Semula kelihatannya kokoh sekali, lilin itu kan kayak sesuatu yang padat ya. Tapi kalau jenengan panasi pelan-pelan ya, itu ya akan leleh sendiri. Nah, orang seperti ini sekarang juga banyak, ya. Banyak itu. Orang kalau sudah fanatik pada pendapat tertentu, itu ya susah diubah. Kalau jenengan kasih tahu, debat balik. Kalau sampai debat balik, ya nggak ada ujungnya. Kalau sampai nggak mampu, udah tinggalkan saja itu. Tentang orang-orang, tentang bahwa ilmu kalam ya itu penting, cuma penting hanya untuk sebagian orang saja, tidak untuk semua orang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.